Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian pelaku ekonomi dan menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga luar negeri. Rumah tangga konsumen atau RTK, yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga konsumen terdiri atas yang pertama, sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Kedua, upah atau wage, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat, laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Peran rumah tangga konsumen, yaitu sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang selanjutnya, sebagai penyedia atau pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu alam atau lahan, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Faktor produksi alam, yaitu segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Faktor produksi modal, yaitu barang modal dan uang. Barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Faktor produksi kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Rumah tangga perusahaan atau produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Peran rumah tangga produsen, yang pertama memproduksi barang dan jasa, yang kedua sebagai pengguna faktor produksi. Berdasarkan Bagan, jika diamati, 2 garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen dengan rumah tangga konsumen di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang dan jasa kepada konsumen, kemudian sebagai imbalannya, RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. 2 garis panah di bagian bawah menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan ini berupa sewa, upah gaji, bunga, dan keuntungan. Peran rumah tangga pemerintah. Terdapat 3 peran penting rumah tangga pemerintah, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Sebagai regulator atau pengatur, artinya perekonomian pemerintah harus diatur sehingga dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat pemerintah berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar dan menentukan besarnya pajak.
Sebagai konsumen, artinya pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Sebagai produsen, artinya pemerintah memproduksi barang atau jasa. Pemerintah Indonesia memiliki rumah tangga produsen, yaitu BUMN, atau Badan Usaha Milik Negara. Contoh BUMN adalah PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga luar negeri terlihat dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang sebagai masyarakat luar negeri. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu kembali dengan materi yang berbeda di lain kesempatan. Jangan lupa untuk selalu melakukan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.